Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is skill 19 ya, related about singular and plural nouns ya. Di dalam singular dan plural nouns terkait TOEFL ini, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana posisi benda tersebut ya. Posisi benda tersebut. Contoh, several books. Kita tahu books itu bisa dihitung gitu ya. Makanya kalau several ya harusnya banyak. Kenapa books-nya masih tidak ada penambahan S-nya? She studied each. Nah, setahu saya each itu akan diikuti oleh singular, nggak usah pakai penambahan S ya. Each chapters gitu ya, malah kurang pas di sini. Ya, dari sinilah kita akan mengetahui harus ditambahkan apa gitu setelah kalimatnya ketika muncul kata-kata penentuan singular pluralnya. Coba kita lihat langsung ke form yang ada sini, list ya, list keyword that indicate whether noun should be singular atau pluralnya. Oke, yang pertama, yang singular itu pasti kalau ketemu each, every, single, one, ya, one, sama itu udah pasti, apalagi n ya. Nah, itu nanti udah pasti singular. Kalau plural biasanya kata both Ali, and atau pasti dua kan, nggak mungkin bot nyebutin satu, artinya bot aja kedua-duanya. Terus tuh apalagi kelebihan dari angka tuh 17 ya pasti banyak ya, many, several, various ya, ini semua adalah harus diikuti plural ya, harus diikuti oleh plural. Contoh nomor satu, she talk each people. Each people itu untuk satu. Kenapa di sini people? Harusnya diganti person. Ya, there is not a single bit. Nah, a single bit. Nah, single bit apa? There is not a single bit. Ada kata e-nya kan? A single bit of food refrigerator. Ya udah single ya satu gitu. You need two piece. Nah, ini tuh harusnya pieces ya. Bukan two piece tapi two pieces. Both classes started ya on time. Ya benar, both classes harus pakai penggunaan yang namanya plural ya, both classes. We took a new, ingat ada a new roads. Kalimat ini salah, udah a new, ada new-nya loh, kecuali nggak pakai E-nya, langsung aja we took new roads, berarti jalur-jalur yang banyak itu yang baru-baru itu dilalui. Tapi kalau a new road berarti satu rute, tapi yang baru. Mungkin itu ya terkait dengan singular plural. Tapi selanjutnya kita akan ngebahas juga bagaimana ketika kita menemukan kata benda tersebut setelah kita tahu singular plural itu countable apa uncountable, bisa dihitung apa tidak bisa dihitung. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih lanjut ya. Contohnya di in English, classified, countable, sama uncountable. Banyak grammatical yang sudah ngebahas seperti itu. Contoh, ovens are liquid items such as water, oil, shampoo, gitu kan. Uncountable nouns. Tapi one milk, two milk, ya. You cannot find one happiness and two happiness. Jadi nggak bisa dihitung. Anda nggak boleh bisa nulis you cannot have, saya punya one milk, two milk, nggak bisa. Ini nggak bisa dihitung, jadi nggak bisa dikasih nomor jumlahnya, itu nggak bisa. Ini kalau uncountable noun. Ya. On the other hand, nouns that cannot be counted because they come in the determinate quantity of mass. Untuk bisa ngitung ini, Anda harus pakai alat atau wadah. 2 glass of milk, nah itu boleh ya. 2 glasses of milk ya. Nah, itu baru ada wadahnya itu. 3 teaspoons of sugar ya, silakan gitu ya. Apalagi yang uncountable yang sifatnya untuk abstrak. Nah, abstrak idea seperti apa? Lihat sini. Abstrak idea such as securities, friendship, sama hope. Ini siapa yang bisa tahu? Nggak tahu gitu kan. Nah, terus di sini ada penjelasan, they have taken much trips. Nah, udah tahu trips itu bisa dihitung. Kenapa pakai yang much? Kenapa nggak pakai many? Yang water nggak bisa dihitung, malah pakai many. Ini yang suka ketukar. Orang Indonesia mengartikan ya banyak aja gitu ya, tapi dia tidak mau menyampaikan bahwa mana countable, mana uncountable. Pokoknya cirinya yang bisa dihitung ya kamu udah tahu ada penambahan S gitu ya dan lain sebagainya. The following chart seperti apa? Look at here. Untuk many, number, few,
dan viewer, mereka semua masuk kategori count. Tapi kalau much, amount, ya, little, less, itu masuk kategori uncountable. Jadi kalau nanti ada kata view pollution, ya salah, adanya little pollution atau less pollution. Karena pollution nggak bisa dihitung. Ya. Terus kamu bilangnya little car, ya salah, adanya few car. Mungkin little maksudnya mini, bukan jumlahnya, ya. Maksudnya mobil yang mini. Tapi jarang banget ketika lagi dikumpulkan kalau udah bilang few car harus ada S-nya. Fewer car aja pun harus ada S-nya karena dianggapnya banyak. Tapi kalau less pollution jangan pernah nambahkan S. Makanya silakan nanti dihafalkan lagi. Nanti coba saya bantu list countable noun sama uncountable noun. Nanti saya coba carikan ya. Look at here. You need to show little kindness. Kindness ini bisa dihitung nggak? Oh ini, berarti kalimat ini benar apa salah? Nomor 3 ini. Oh kalimat ini dianggapnya benar. Karena little sudah sesuai dengan kindness. Kindness adalah nggak bisa dihitung. Few months, ya. Kalimat ini benar. Few months. Few kan beberapa, gitu kan? Ada month, penambahan S sudah sesuai. Tapi kalau many tiba-tiba are, ini nggak jelas, subjeknya juga hilang, tiba-tiba many gitu ya. Nomor 4, you have a number of choice. Number of choice yang nomor 4 ini benar apa salah? Harusnya choice-nya dirubah mengganti choices, karena kalau amount, nah itu beda lagi. Kalau amount boleh nggak? Ya nggak boleh, choices itu bisa dihitung. Jadi nggak se apa bahasanya. Kalau nggak sepaket, nggak segrup gitu ya, jangan digabung-gabungin gitu ya. Nah, there was a large amount of apples. Ada amounts, apples lagi. Cocok nggak? Nggak cocok, walaupun apple-nya udah bener maunya banyak, gitu kan. Harusnya a large number. Ya, large number of apple. Berarti nomor 5 ini masih dianggap salah. Oke, silakan kamu kerjakan ya. Sekarang nomor 1 saya bantu. Di sini she enjoys food from many culture. Nah, many culture udah jelas ini salah ini kalau udah kayak gini, ya. Culture. Oke, terus lanjut di sini 1920 corn shell leaves, ya. Corn shell leaves, terus di sini ada much different sis. Ini kan sisnya bisa dihitung. Kenapa di sini pakai much? Jadi harusnya many different sis, ya. Harusnya many itu ya. Terus di sini TOEFL review berikutnya skill 1 sampai 20 ya, untuk penjelasan yang nomor 1. Kira-kira apa nih kesalahannya nih nomor 1? Kurang apa? Kurang apa? Ada N ya. Kalau ada N berarti di sini nggak usah mikir ke sini. Ini abaikan. N sampai ini abaikan. Berarti the second most common metal in earth. Nggak ada subject verb-nya kan? Berarti apa? Iya. Jawabannya iron is. Itu gitu analisanya. Jadi nggak usah dipikir sampai baca panjang-panjang, Ki. Bacanya sampai sini. Tapi baca sekilas dulu. Sampai ada N. Dan ini pasti ini gitu ya. Oke, silakan kamu kerjakan. Saya tunggu sampai berapa menit untuk mengerjakan waktu ini. Dan harapannya bisa improve your skill well here ya. Silakan dikerjakan sampai halaman 118. Thank you very much for your attention. Sambil kamu mengerjakan, sambil saya upload video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.